Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti dengan NPM 255570709. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang musyawarah besar dan teknik sidang. Musyawarah besar ini adalah suatu forum pengambilan keputusan yang tertinggi dalam suatu organisasi. Dalam pengambilan keputusan ini didapatkan melalui sidang. Jadi, sidang adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aluran yang telah ditetapkan. Alur persidangan dalam musyawarah besar yaitu yang pertama, pengesahan tata tertib sidang, yang kedua, pemilihan PIN sidang, yang ketiga, evaluasi kepengurusan kinerja, yang keempat, sidang komisi, yang kelima, sidang plenon, yang keenam, pemilihan ketua, wakil ketua. Apa sih bedanya sidang komisi dan sidang pleno? Yang pertama, sidang komisi. Sidang komisi adalah sidang yang diselenggarakan oleh kelompok yang lebih kecil atau komisi yang dihadiri oleh sebagian peserta yang menjadi anggota komisi tersebut. Dan sidang pleno adalah merupakan sidang utama yang dihadiri oleh seluruh peserta anggota penuh organisasi atau kongres. Jadi, secara keseluruhan dalam sidang tersebut memiliki 3 dokumen. Yang pertama, GBHPKO, dan yang kedua, AD atau ART. Yang ketiga, Juklas atau Juknis. Jadi, singkatan dari GBHPKO adalah garis-garis besar haluan program kerja organisasi, yaitu sebuah program pedoman umum yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk menyusun program kerja yang terpadu dan sistematis selama satu periode kepengurusan. Dokumen ini berfungsi sebagai arah kebijakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan organisasi. Dan yang kedua, AD atau ART adalah singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu 2 dokumen yang merupakan pedoman utama bagi suatu organisasi untuk mengatur cara kerja, tata kelola, dan hubungan secara internal. Anggaran dasar atau AD berisi aturan pokok seperti visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi. Sedangkan anggaran rumah tangga atau ART merinci aturan-aturan operasional dan teknis yang lebih detail untuk melaksanakan AD. Dan yang ketiga, yang terakhir, Jukla atau Juknis adalah singkatan dari petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Juknis adalah singkatan dari petunjuk teknis, yaitu dokumen yang berisi panduan rinci dan langkah-langkah operasional untuk melaksanakan suatu peraturan atau kegiatan agar berjalan sesuai standar konsisten dan efisien. Petunjuk pelaksanaan atau juklak adalah dokumen pedoman yang berisi rincian langkah-langkah dan urutan pelaksana suatu kegiatan atau proyek untuk mencapai tujuan ditetapkan. Dokumen ini berfungsi untuk sebagai perencanaan awal yang sangat penting menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan akan dilaksanakan secara akurat agar lebih maksimal dapat terwujud. Juklak ini mengatur berbagai aspek kegiatan, termasuk urutan pelaksananya. Selanjutnya, saya di sini ingin menjelaskan hak dan kewajiban peserta sidang. Hak dan kewajiban peserta sidang itu memiliki 2. Yang pertama, peserta penuh, dan yang kedua, peserta peninjau. Saya di sini ingin menjelaskan yang pertama. Peserta penuh, pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Nah, hak peserta penuh yaitu hak bicara, hak bersuara, hak memilih, dan hak dipilih. Dan yang kedua, peserta peninjau. Dan yang kedua, peserta peninjau. Orang-orang yang diundang seperti alumni dan BP. Hak peserta peninjau yaitu hak bicara. Terakhir, kewajiban. Kewajiban mentaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Pimpinan sidang yaitu memiliki 3. Pimpinan sidang pertama dan pimpinan sidang kedua dan ketiga. Apa sih kegunaan pimpinan pertama, pimpinan kedua, dan pimpinan ketiga? Pimpinan yang pertama memiliki penuh jalannya persidangan. Pimpinan kedua membantu pimpinan sidang 1 dalam mencatat interupsi. Dan pimpinan ketiga notulensi hasil dari persidangan. Nah, dalam persidangan ini ada istilah dalam persidangan. Ada 5. Yang pertama, interupsi. Yang kedua, lobbying. Yang 3, pending. Yang keempat, voting. Dan yang terakhir, skorsing. Gunaan dari dalam istilah dalam persidangan 5 tersebut itu apa? Yang pertama, interupsi itu adalah hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalan forum. Dan yang kedua, lobbying, metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan.
Dan yang ketiga, pending. Berhentikan sidang sementara waktu dan tujuan tertentu. Dan yang keempat, voting. Digunakan untuk musyawarah, mufakat tidak mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, skorsing, penundaan persidangan untuk sementara waktu.